إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وإياكم في الدارين آمين. Para bapak dan ibu jamaah subuh rahimakumullah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita beraneka ragam nikmat. Puncak dari nikmat itu adalah nikmat menjadi seorang muslim yang dengannya kita berusaha untuk tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah. Begitu juga dengan nikmat kita menjadi orang mukmin, di mana dalam kehidupan kita dipenuhi dengan ketenangan, ketentraman, ada rasa aman karena kita bersandar pada keyakinan-keyakinan yang kuat, baik itu yakin terhadap adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap hal-hal yang dijelaskan oleh Allah, baik itu keyakinan terhadap para malaikat, keyakinan terhadap adanya kitab-kitab, sampai kemudian puncaknya adalah iman kepada hari kiamat dan juga iman kepada qada dan qadar. Sendi-sendi keimanan inilah yang menuntun kita untuk fight, survive, menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi kita sadar betul ada yang ngatur, ada yang mendatangkan dan ada yang melenyapkan, ada yang mengangkat, ada yang menurunkan, ada yang memberi, ada yang mengambil, dan begitu seterusnya. Tentu yang kita maksud itu tidak lain adalah berdasarkan iman kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, hidup kita ini menjadi tertuntun. Hidup kita ini memiliki pedoman. Pedoman ini ibaratnya bak GPS bagi kita. Kemanapun kita melangkah, apapun yang kita putuskan, maka keputusan dan langkah kita itu memiliki pijakan sandaran GPS itu, yaitu ajaran Islam, ajaran yang diajarkan Allah kepada orang-orang mukmin seperti kita. Di antara ajaran itu adalah kita harus senantiasa berkata dan berbuat benar. Ini adalah salah satu bab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala untuk kemudian bisa menjadi karakter pada diri kita dimanapun dan kapanpun kita diberi kesempatan untuk hidup dan tinggal dimanapun. Kebenaran, berkata benar, bersikap benar, berperangai benar hendaknya menjadi sesuatu yang melekat, menjadi karakter, menjadi tabiat pada setiap kita, seorang muslim maupun seorang mukmin. Babun fis sidqi, ini bab menyatakan tentang benar, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kita sudah mafhum makna benar, sesuatu yang sesuai dengan apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi, apalagi kemudian dimanipulasi. Kalau kita berani memanipulasi kebenaran,
maka itu namanya kita ini berdusta. Sikap sifat buruk yang merupakan lawan dari sikap dan berkata benar. Sementara para sufi ahli tasawuf memaknainya dengan makna istiwa usirri wal alaniyati wal zahiri wal batini, yaitu samanya ucapan maupun perkataan dan perilaku kita, baik di tempat yang sunyi maupun di tempat yang nyata, sendiri atau di hadapan banyak orang, luar maupun dalamnya sama. Itu yang dimaksud dengan sidq, benar dalam pandangan ahli tasawuf. Mereka mengatakan kullu sadiqin mukhlisun wa laysa kullu mukhlisin sadiqan. Tiap-tiap orang yang benar maka dia itu menjadi orang yang ikhlas, merupakan orang yang ikhlas, dan tidak setiap orang yang ikhlas adalah orang yang benar. Dalam keterangan lain dikatakan bahwa yus'alul Junaidu ahuma wahidun am bainahuma farqun. Imam Junaid ditanyai orang, apakah kedua istilah antara benar dan ikhlas itu, atau orang yang benar dan orang yang ikhlas itu dua hal yang berbeda atau dia adalah satu kesatuan? Beliau Imam Junaid mengatakan bainahuma farqun, antara ikhlas dan benar itu ada perbedaan. As-sidqu aslun, berkata dan berperilaku benar itu merupakan asal, dasar, pokok, akar. Kemudian wal ikhlasu far'un, sementara yang nama ikhlas itu merupakan cabang. Jadi yang pokok itu justru benarnya. Ikhlas itu adalah cabang dari diantaranya asal yang benar itu. Was-sidqu aslu kulli syai'in, dan benar itu adalah merupakan asal dasar setiap sesuatu. Wal ikhlasu la yakunu illa ba'da dukhuli fil a'mali wal a'malu la takunu maqbulatan illa bihima. Ikhlas itu tiada ada dia kecuali setelah masuk kita dalam perbuatan. Jadi ikhlas itu adanya di dalam amal. Begitu kita memulai pekerjaan atau amal tertentu, pada saat itulah mulai ada yang namanya ikhlas, yang sering kita terjemahkan dengan makna ketulusan, bersih, tidak ada campur yang lain selain daripada lillahi ta'ala. Apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Dengan tingkatan-tingkatan yang sudah saya sampaikan ketika kita membicarakan tentang babu ihdharun niyah, babul ikhlas wa ihdharun niyah, di awal kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi amal itu tentu kita sudah sama-sama paham tidak mungkin diterima kecuali oleh
dua hal tadi menjadi bagian di dalamnya. Ya, amal itu harus benar sesuai dengan aturan, tidak ada yang dibelokkan, tidak ada yang keliru, tidak ada yang menyimpang, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan nas, sesuai dengan protap yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, tentu amal itu juga harus ikhlas. Ketika amal ini yang kita lakukan itu sudah benar dan di dalamnya ada yang namanya ikhlas, yang dalam pembahasan dikatakan ruh dari amal itu, maka baru amal yang kita lakukan itu sangat potensial untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sudah kita sampaikan pada kajian terdahulu untuk memudahkan kita, memotivasi kita betapa orang yang berkata benar dan kebenaran itu adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lebih dari yang lain. Orang yang berkata benar itu, orang yang berbuat benar itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki derajat berbeda dengan yang sebaliknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Itu salah satu ayat yang beliau kutip. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Ya, nanti ada penjelasan tentang benar di dalam iman dan lain sebagainya, termasuk juga benar perkataan dan amalnya. Jadi ternyata iman kita juga harus berpijak pada iman yang benar, karena juga ada iman kepercayaan, keyakinan yang dianut oleh seseorang yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tentu kita sebagai orang muslim, sebagai seorang mukmin, sandarannya ada yang disebut dengan hukum dalil naqli, ada yang disebut dengan dalil akli. Dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, dan kemudian dalil akli, dalil yang berpijak pada rasionalitas kita, berpijak pada akal kita. Ini tujuannya dalil akli dihadirkan untuk menopang, untuk membuktikan benarnya apa yang disebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah menyangkut tentang hal-hal yang berhubungan dengan akidah, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, hal-hal yang berhubungan dengan i'tiqad, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, dengan kepercayaan, di mana kita tahu bahwa ucapan dan perilaku kita itu apakah seperti apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu sumbernya adalah keimanan kita, kepercayaan kita. Jadi jangan heran kalau kemudian orang yang tidak beriman bicaranya tidak berpijak kepada kebenaran, tidak berpijak kepada dalil yang kuat, hujjah yang kokoh. Tetapi kita orang mukmin karena memiliki landasan yang kuat dari wahyu Allah, baik itu berupa Al-Quran maupun berupa sunnah yang sampai ke kita, kemudian dikuatkan dengan dalil akli, maka kokohlah keyakinan dan kepercayaan kita itu
sehingga ucapan perbuatan kita pun juga selaras dengan keyakinan dan kepercayaan kita itu. Fal awwalu, maka bermula hadis yang pertama, an Ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang benar ini, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Sesungguhnya berkata benar itu, berperilaku benar itu akan menunjukkan, akan akan menunjukkan oleh kebenaran itu ilal birri, kepada kebajikan, kepada kebaktian, kepada kebaikan. Jadi dalam syarahnya disampaikan ayyurshidu wa yusilu. Jadi kebenaran itu akan menunjuki, menyebabkan orang akan sampai, menyampaikan ilal birri, kepada kebaikan. Salah satu penjelasannya mengatakan yang dimaksud dengan kebaikan di sini, kebaktian di sini, kebajikan di sini, al-amalus salihul khalisu min kulli madmumin, amal baik yang bersih, yang jernih dari tiap-tiap yang tercela. Jadi kita tahu bahwa istilah al-birru ini merupakan sebutan nama bagi seluruh yang namanya yang baik-baik. Karena di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan al-birru, ada yang disebut dengan al-khairu, ada yang disebut dengan al-ma'ruf, ada yang disebut dengan ihsan atau hasan, yang pada umumnya kita memahaminya dengan pengertian baik. Padahal al-birru itu adalah ismu jami'in lil khairi kullihi, nama bagi keseluruhan yang mencakup hal-hal yang baik. Dan kita tahu al-khair itu salah satu maknanya adalah kebaikan yang bersifat universal. Yad'una ilal khair, mengajak, mendakwahi kepada al-khair, yaitu kebaikan yang bersifat universal. Jadi di atas itu ada yang namanya albir, yang sering kita maknai dengan makna kebajikan. Sesungguhnya berkata benar itu, berbuat benar itu akan menunjuki seseorang kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati, dan sesungguhnya kebaikan, kebajikan, kebaktian itu yahdi, akan menunjuki orang yang sudah mendapatkan kebajikan itu ilal jannati, atau bisa kita sebutkan dengan mengantarkan orang itu kepada surga. War rajulu wa innar rajula, dan sesungguhnya seorang la yasduku ay yulazimuhu wa yataharrahu, itu yang dimaksud dengan la yasduku, itu akan senantiasa membuat dirinya menjadi pantas. Jadi artinya untuk berbuat benar. Seseorang yang terus-menerus melazimkan dirinya selalu berkata benar, bersikap benar, maka orang yang seperti ini hatta yuktaba indallahi siddiqa,
hingga kemudian dicatat oleh Allah sebagai orang yang siddiqah. Jadi yang namanya berkata dan berperilaku benar itu membutuhkan pengulang-ulangan sehingga orang itu menjadi terbiasa berkata dan berperilaku benar dan dijadikannya sebagai suatu kelaziman. Jadi tidak bisa kita berkata bersikap benar itu hanya sewaktu-waktu saja. Kalau itu yang terjadi, maka itu bukan menjadi karakter, bukan menjadi sifat, bukan menjadi akhlak bagi kita. Yang dikehendaki oleh ajaran agama kita ini adalah seseorang dituntut untuk melazimkan diri dengan kebenaran, baik itu dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk perbuatan. Sehingga kalau yang bersangkutan ini demikian, maka melekatlah pada diri orang itu sikap benar dan kebiasaan berkata benar itu, disebutlah dia kemudian menjadi orang yang siddiqah dalam bentuk sighat mubalaghah, ahli berkata benar, ahli berbuat benar. Jadi menjadi isim fa'il dalam bentuk sighat mubalaghah. Jadi orang yang selalu benar, boleh kita sebut seperti itu, walaupun level kita tentu tidak sama dengan Rasulullah SAW, di mana kalau Rasulullah dan Nabi-Nabi itu melekat pada dirinya sifat siddiq, ya siddiq. Kita ini yang dituntut adalah melazimkan berkata dan berperilaku benar sehingga kemudian layak kita kemudian Allah catat sebagai orang yang menjadi bagian dari siddiqin. Yang di dalam tafsir surah Al-Fatihah dikelompokkan menjadi kelompok orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebagian besar tafsir yang ada menjelaskan yang dimaksud dengan alladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim adalah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Ada 4 kelompok istimewa yang dimaksud dengan orang-orang yang beroleh nikmat. Beda dengan al-maghdub, kelompok orang yang dimurkai, itu tafsirnya umumnya yang konvensional menyebut Yahud, orang-orang Yahudi. Kemudian ad-dallin, orang-orang yang sesat, itu dialamatkan kepada Nasrani. Sementara yang 4 itu, yang mendapatkan nikmat yang 4 orang kelompok itu, pertama an-nabiyyin, para nabi. Kelompok yang kedua di sini disebut as-siddiqin, orang yang sepanjang hidupnya melekat padanya, mengkarakter pada dirinya sifat benar baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Ini yang diinginkan agama kita untuk kita miliki. Jadi tidak hanya kita tahu bahwa kebenaran itu menggiring kita, mengantarkan kita, menyuluhi kita mengenali kebajikan, tapi juga sampai kepada mengantarkan kita kepada surga. Lebih jauh dari itu, kita ingin menjadi orang yang termasuk kelompok yang memperoleh nikmat, yakni as-siddiqin. Caranya, jadilah orang yang melazimkan diri selalu menjadi kepantasan bagi dirinya. Jadi kebenaran itu melekat pada dirinya sehingga dia disebut sebagai orang yang pantas. Ketika dia tidak melakukan itu, dia dianggap sebagai orang yang tidak pantas. Jadi dia pantasnya orang itu berkata jujur, berkata benar, berperilaku benar. Sekali-kali ketika dia tidak melakukan itu, maka dia dianggap sebagai itu tidak pantas untuk dilakukannya. Ada juga orang yang sebaliknya, tukang bohong,
kepantasan pada dirinya, ya memang sudah melekat sifat bohong. Ketika dia jujur, orang akan mengatakan tumben dia jujur. Nah, kita inginnya sifat yang pantas melekat pada diri kita menjadi karakter, menjadi akhlak, menjadi tabiat, menjadi perilaku yang melekat pada diri kita adalah sikap dan perkataan yang benar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, dan sesungguhnya berdusta itu atau kedustaan itu akan menggiring, akan menuntun dalam arti yang buruk ini, ilal fujuri, kepada keburukan, kepada kedurhakaan, kepada kedurjanaan, lawanan daripada albir. Jadi ada hal-hal yang memang bertolak belakang, ada albir, ada alfujur. Nanti di Quran kita menemukan ada wa innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu fujar itu isim fa'il dari fujur, orang-orang yang ahli dalam kehidupannya, melekat pada kehidupannya, dominan pada kehidupannya, melakukan perbuatan-perbuatan durhaka maupun juga durjana. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan bahwasanya kedurhakaan, kedurjanaan itu, sikap durhaka dan durjana itu akan menggiring, akan menuntun, akan menyuluhi orang itu bukan kepada surga tetapi kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, muttafaqun alaih. Dan sesungguhnya seseorang ketika dia membiasakan melazimkan berdusta, nanti Allah akan mencatatnya menjadi ahli dusta, tukang bohong, kadzdzab. Lawanan daripada siddiq tadi itu, kadzdzab, tukang bohong. Kita pernah mendengar ada ungkapan Musailamah al-kadzdzab. Ya, kalau dilihat, kalau sekarang kita menggunakan KTP maupun akte, ya tidak ada sih tulisan Musailamah al-kadzdzab, paling Musailamah saja. Al-kadzdzab ini adalah gelar yang disematkan kepada orang ini karena telah melakukan kedustaan yang serius, terutama karena berani mengklaim diri, mengaku diri sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang luar, kita orang mukmin, orang muslim menambahi gelar atau predikat kepada Musailamah ini dengan al-kadzdzab, tukang bohong. Karena memang ternyata dalam rangka untuk mendukung klaimnya sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad, Musailamah al-kadzdzab ini membuat kebohongan-kebohongan lain. Tidak hanya mengklaim diri sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, tetapi juga membuat Quran tandingan walaupun baru beberapa surat saja. Dan ternyata itu adalah bukan wahyu tetapi adalah rekayasa dari dirinya. Jadi membuat surat tandingan yang ingin menyamai Al-Quran, yang tujuannya adalah sebagai pelengkap dari kebenaran, klaim kebenaran dirinya menjadi seorang nabi dan rasul setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, bersepakat antara dua tokoh hadis yang utama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para bapak dan jamaah rahimakumullah, ini hadis yang pertama. Yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah agama menyuruh kita untuk berkata dan berperilaku benar.
Itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Kenapa? Karena orang yang masuk surga itu adalah orang yang baik, orang yang senantiasa melakukan kebajikan. Dan orang yang melakukan kebajikan itu adalah orang yang memulainya dari sifat atau sikap yang benar, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Jadi asalnya orang masuk surga itu bersumber dari memulai startnya dari benar, baik perkataan maupun perbuatan. Jadi karenanya tidak ada kata terlambat bagi kita untuk menata bagaimana agar jalan kehidupan kita yang tersisa ini diliputi oleh sifat sikap benar, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Nanti otomatis ketika seseorang sudah berkata dan bersikap benar, kebaikan akrab dengan dirinya. Bahkan nanti ketika dia melazimkan, menjadikannya sebagai kelaziman, nanti orang akan menyematkan pada dirinya termasuk sebagai orang yang sangat benar. Siddiq, tidak hanya shadiq, orang yang benar dalam arti umum saja sudah bagus kedudukannya di sisi Allah, disamakan dengan, disejajarkan oleh Allah dengan orang yang hamidin, orang yang memuji, ahli ibadah, orang yang taibin, adz-dzakirin wa adz-dzakirat, ahli zikir, disejajarkan. Kemudian ahli sedekah, termasuk orang yang terpelihara kemaluannya atau kehormatannya dari perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang berkata benar, yang terbiasa berkata benar dan bersikap benar ini adalah digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang istimewa. Ini hadis yang pertama yang beliau sampaikan ke kita oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Satu lagi biar cukup memadai untuk kita. Ats-tsani, bermula yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma, dari Abi Muhammad, dari Abi Muhammad. Abi Muhammad ini kunyah orang Arab, ya mungkin samalah dengan kita di Indonesia ini. Di beberapa daerah kalau dia punya anak yang paling besar bernama Muhammad, maka nama aslinya dipopulerkan dengan nama lain, yaitu dengan nama kunyah Bapak Muhammad. Nah, ini biasa ini. Nama yang dimaksud Bapak Muhammad di sini adalah Al-Hasan. Nah, kita tahu Al-Hasan ini adalah cucu dari Rasulullah SAW, dari Siti Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Abahnya dari Al-Hasan ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putra dari Abu Talib. Jadi dia bersumber dari Al-Hasan, saudaranya dari Husain, namanya Al-Hasan. Kita sering menyebut sekaligus tuh Hasan Husain. Beliau ini wafat, ada beberapa versi itu. Ada yang mengatakan tahun ke-58, tahun ke-58 Hijriah. Ada yang mengatakan ke-51, ada beberapa versi. Ada yang mengatakan ke-54. Jadi lebih dulu wafat dibandingkan dengan Husain. Kalau Husainnya itu wafat dibunuh secara sadis di Karbala. Sementara Hasan ini, menurut syarah yang saya baca, Dalilul Falihin, syarah dari Riyadhus Shalihin ini, beliau wafat karena diracun. Siapa yang meracun? Istri beliau, yang mana
ini dilakukan oleh istri beliau ini atas perintah dari Yazid bin Muawiyah. Jadi ada khalifah pengganti Muawiyah, itu namanya Yazid. Inilah yang menyuruh istrinya Sayyidina Al-Hasan untuk membunuh melalui dengan cara diracuni. Kemudian yang menyuruh orang dan pasukan untuk membunuh Sayyidina Husain dan keluarga serta para pendukung beliau itu juga Yazid bin Muawiyah. Walaupun beliau ini adalah cucu Rasulullah, di mana beliau hidup sehari-hari dengan Rasulullah SAW, para pakar hadis mengatakan bahwa tidak banyak hadis yang diriwayatkan melalui beliau ini, tidak banyak, hanya belasan itu. Jadi beda dengan Abu Hurairah. Dalam banyak hadis kita sering mendengar an Abi Hurairah ribuan, sekitar 3 ribuan hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Sementara Hasan yang sehari-hari bersama dengan Rasulullah hanya meriwayatkan, ada yang mengatakan hanya 13 riwayat saja yang disandarkan kepada beliau. Sangat sedikit. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Itu bisa didalami di dalam ulumul hadis. Jadi hanya belasan saja hadis yang disandarkan kepada beliau. Apa kata beliau? Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau hafal? Hadis yang kita sebut kemudian dengan hadis. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa innas sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Pendek ini hadisnya. Jadi kata beliau begitu, mengutip apa yang diajarkan kepada beliau untuk dihafal. Tinggalkan barang yang meragukanmu. Memang ada 2 cara membacanya. Ada yang membaca da' ma yaribuka, kemudian ada yang membacanya da' ma yuribuk. Dua-duanya absah. Boleh membaca model kedua itu, yuribuk atau yaribuk. Yang afsah dan masyhur dengan fathah, yaribuk, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Kenapa? Fa innas sidqa tuma'ninatun, maka sesungguhnya kebenaran itu, berkata benar, bersikap benar itu, yaitu merupakan ketentraman bagi orang yang bersikap dan berkata benar. Kemudian sebaliknya, wal kadhiba ribatun, sementara berdusta, melakukan kebohongan baik berupa ucapan maupun perbuatan, itu adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi ragu, riba. Jadi di sini menjelaskan kepada kita, tinggalkan yang meragukan, walaupun kata penjelasan ulama mengatakan da' ini perintah fil amr ini tidak bermakna wajib, lianna tawqiyasy syubhati mandubun 'alal asahi, yaitu memelihara diri dari hal-hal yang syubhat itu perintahnya tidak wajib. Itu adalah perintah yang sifatnya anjuran, walaupun anjuran yang bersifat sangat. Karena itu maka
Di sini perintahnya memang perintah sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pahala di satu sisi. Di sisi lain, kalau kita menjalankan ini, maka akan menghadirkan kenyamanan, ketentraman di dalam batin kita, termasuk juga pikiran kita, tidak keruh. Tapi kalau kita masih tidak mau meninggalkan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang meragukan, berani kita melakukan suatu hal-hal yang masih belum jelas dalam pandangan kita, tapi kita lakukan, maka itu akan menimbulkan pergulatan di dalam pikiran, bahkan juga di dalam hati kita, di dalam perasaan kita. Dan ini tentu sesuatu yang buruk. Tapi itu bukan wajib, bukan perkara yang sifatnya wajib. Sangat dianjurkan. Jadi sesuatu yang membuat kita ragu, tinggalkan. Jadi bentuknya nanti ada yang disebut dengan sifat wara'. Nanti di belakang akan disebut oleh hadis ini. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Hadis yang barusan saya bacakan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini menurut beliau adalah merupakan hadis sahih yang layak oleh kita untuk kita jadikan pedoman di dalam berbuat sesuai dengan apa yang diperintah. Makna daripada da'ma yaribuk atau yuribuk itu adalah utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fihi. Diberi penjelasan untuk memudahkan kita. Tinggalkan apa yang kau ragu kepada dalam hal halalnya, wa'dil, dan luruslah, adillah kepada apa yang tidak membuat kamu ragu. Jadi kalau ragu, tinggalkan. Ini halal apa enggak sih? Ragu, kita sudah tinggalkan. Kemudian bersikap, luruslah, tegaklah, adillah, untuk kemudian berpihak, berperilaku, bersandarkan pada sesuatu yang tidak kita ragukan. Inilah barangkali hal yang ingin saya sampaikan. 2 hadis, masih ada hadis-hadis berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada ini pagi benar-benar kita pahami, menumbuhkan kesadaran dan menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.